warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Khaira Lydia dengan NIM 2504239. Pada kesempatan kali ini, saya mau berbagi materi untuk mata kuliah pendidikan agama dengan topik yang rasanya sangat dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari sekarang, yaitu dakwah digital dan peran influencer agama. Pasti kalian sering banget kan nemu konten-konten agama di TikTok, Instagram, ataupun YouTube. Nah, itu semua nggak lepas dari apa yang mau kita bahas hari ini. Apa sebenarnya dakwah digital itu? Kita mulai dari pengertiannya dulu. Dakwah digital itu adalah segala aktivitas menyampaikan ajaran Islam dengan memanfaatkan media berbasis internet dan teknologi. Jadi, intinya dakwahnya tetap sama, tujuannya tetap menyebarkan kebaikan. Cuma, jalurnya yang pakai sarana teknologi masa kini. Bentuknya pun bermacam-macam. Ada yang berupa video kajian lengkap, konten-konten ringkas dan bermakna di Instagram maupun TikTok, podcast pembahasan keislaman yang bisa didengar sambil beraktivitas, artikel-artikel penjelasan di situs web Islam, sampai acara webinar atau kajian yang diadakan secara langsung lewat internet. Semua ini sesuai dengan pesan mulia Nabi Muhammad SAW, yaitu sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat, hadis riwayat Bukhari. Jadi, sesederhana apapun pesan kebaikan yang kita bagikan, itu sudah termasuk bagian dari dakwah. Perubahan cara dakwah dulu dan sekarang. Kalau kita melihat ke belakang, dakwah zaman dulu tentunya berbeda dengan yang sekarang. Sebelum adanya era digital, dakwah lebih banyak dilakukan lewat ceramah di masjid-masjid, pengajian kelompok secara tatap muka, atau penyebaran buku-buku dan majalah keagamaan. Sangat mulia, tapi jangkauannya terbatas pada orang yang hadir atau menjangkau tempat tersebut. Nah, seiring berjalannya waktu dan berkembangnya teknologi, cara berdakwah pun ikut berubah menjadi lebih modern dan luas. Sekarang kita kenal istilah kajian yang disiarkan langsung secara live streaming. Video pendek yang isinya edukasi ringan tapi bermanfaat, dakwah yang menyusup secara halus lewat unggahan media sosial, hingga kelas-kelas pembelajaran agama yang bisa diikuti secara daring dari mana saja. Perubahannya sangat besar kan? Siapa yang disebut dengan influencer agama? Nah, di tengah kemajuan ini, muncul peran baru yang sangat menarik, yaitu influencer agama. Siapa mereka? Sederhananya, influencer agama adalah orang yang memiliki pengaruh cukup besar di dunia maya, dan mereka menggunakan pengaruh serta platform yang dimilikinya itu khusus untuk menyampaikan pesan-pesan keagamaan. Biasanya, mereka punya ciri khas yang mudah dikenali, yaitu pertama, pastinya memiliki banyak pengikut di media sosial. Kedua, rajin dan konsisten membuat konten yang bernuansa Islami. Ketiga, perilaku mereka menjadi teladan yang baik bagi orang yang mengikutinya. Dan yang keempat, mereka berusaha memberikan edukasi agama dengan cara yang mudah dipahami. Apa saja sih peran penting mereka? Peran influencer agama dalam dunia dakwah ternyata sangat luas loh. Mereka tidak sekedar berbicara tentang agama, tapi juga menyebarkan ajaran Islam dengan cara yang kekinian dan tidak kaku. Yang kedua, memberikan motivasi serta semangat spiritual, terutama saat kita sedang merasa lelah atau putus asa. Yang ketiga, meluangkan waktu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering membingungkan umat. Yang keempat, menjadi contoh yang nyata, perilaku sesuai dengan ajaran agama Islam di kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, serta mengajak kita semua untuk berbuat kebaikan dan menjauhi hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sangat selaras dengan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka ia mendapat pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Wah, pahalanya luar biasa besarnya kan?
segudang manfaat dakwah digital. Tentunya dakwah dengan cara digital ini membawa banyak sekali kebaikan. Apa saja sih kebaikan yang dibawanya? Yang pertama, jangkauannya sangat luas, bisa sampai ke orang-orang di berbagai daerah, bahkan luar negeri sekalipun. Yang kedua, bisa diakses kapan saja. Jadi kalau kita melewatkan kajiannya, bisa ditonton atau dibaca lagi di waktu luang. Yang ketiga, jauh lebih hemat biaya dan waktu. Tidak perlu menyewa tempat atau berpergian jauh. Keempat, mempermudah penyebaran ilmu, karena informasi bisa tersebar dalam sekejap. Dan yang paling penting, yaitu cara ini jauh lebih menarik minat generasi muda untuk mulai mengenal dan mendalami agama Islam. Namun, kita tidak boleh menutup mata bahwa dakwah digital juga memiliki tantangan yang tidak sedikit loh. Di antaranya, banyak sekali informasi bohong atau berita palsu yang beredar, yang bisa menyesatkan. Seringkali pesan agama disampaikan tanpa memastikan kebenaran sumbernya terlebih dahulu. Munculnya ujaran kebencian atau kata-kata kasar yang justru melukai hati orang lain. Ada juga konten yang sengaja dibuat memprovokasi agar mendapat banyak perhatian. Dan sayangnya ada juga pihak yang menyalahgunakan nama agama di media sosial untuk tujuan yang tidak benar. Jadi, tantangannya cukup besar kalau kita tidak berhati-hati. Etika wajib saat berdakwah digital. Oleh karena itu, agar dakwah kita tetap benar dan membawa kedamaian, ada prinsip etika yang harus kita pegang teguh, yaitu selalu jujur dalam menyampaikan setiap informasi. Gunakan bahasa yang santun, lembut, dan mudah dimengerti. Jangan pernah menyebarkan fitnah atau pembicaraan yang merugikan orang lain. Hargai pendapat orang lain meskipun berbeda dengan pandangan kita, dan sebarkan pesan yang menenangkan hati, bukan yang memicu kemarahan atau keributan. Dampak yang dirasakan masyarakat. Dampak dari dakwah digital ini ada dua sisi, positif dan negatif. Kalau dikelola dengan benar, dampak positifnya sangat terasa. Kita jadi makin bertambah wawasan tentang agama, belajar Islam jadi jauh lebih mudah dan fleksibel, tumbuh semangat untuk beribadah dengan lebih baik, serta tali persaudaraan sesama umat Islam pun makin erat. Tapi, kalau kita kurang teliti, dampak negatifnya bisa datang. Bisa terjadi kesalahpahaman dalam memahami ayat atau hadis, muncul sikap berlebihan, memuja-muja tokoh agama sampai melupakan ajarannya, serta sering terjadinya perdebatan yang tidak perlu di kolom komentar media sosial. Nah, dari semua yang sudah kita bahas, bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Dakwah digital adalah cara menyebarkan ajaran Islam dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Kedua, influencer agama memegang peran yang sangat vital dalam menyampaikan pesan agama kepada masyarakat luas. Ketiga, dakwah digital menyimpan banyak manfaat luar biasa, namun juga memiliki tantangan yang harus dihadapi bersama. Keempat, penerapan etika dan kemampuan memilah informasi dengan bijak adalah hal yang sangat diperlukan dalam berdakwah secara digital. Dan yang paling penting, setiap muslim termasuk kita semua bisa ikut berkontribusi menyebarkan kebaikan lewat media digital yang kita miliki. Nah, itulah seluruh pembahasan yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian saya. Terima kasih banyak sudah menyimak sampai selesai. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.